kan dalam masa pandemi ini kalian tetap produktif dan bahkan menghasilkan banyak belajar. Oke, secara singkat saya ingin sedikit aspek hukum. Kenapa harus aspek hukum penting? Karena kita jangan sampai dibodohin dan kita juga jangan sampai melakukan hal-hal yang justru itu melabrak hukum dan kalian tidak tahu apa-apa tiba-tiba misalnya dituntut. Hanya sedikit saja. Ada dua hal, guys, ya dalam aspek hukum itu. Yang pertama ialah hak cipta, yaitu copyright, ya dalam bahasa Inggrisnya copyright atau hak cipta. Hak cipta di kita udah ada di Undang-Undang Hak Cipta dan bahkan bisa merangkap ya kalau misalnya ada delik hukum, delik aduan dan sebagainya itu bisa merangkap undang-undang elektronik ya, undang-undang hak cipta dan sebagainya. Tapi pada dasarnya hak cipta itu sebetulnya melekat di kita. Maksudnya ialah bahwa kalau misalnya katakanlah di sini yang saya lihat Komisa ya membuat cerita ya tanpa hak cipta itu ada di Komisa. Tapi misalnya Komisa itu tidak mendaftarkan, diambil sama Era. Nah, Era diambil nih cerita Komisa sama Era, kemudian pengarangnya diganti bukan by Komisa misalnya, written by Komisa tapi written by Era, didaftarkan ke Haki ya, ke hak intelektual ada di Jakarta, didaftarkan, dapat tuh ya, tercatat di Jakarta, dapat. Nah, secara moral Komisa menang tetap karena secara moral yang dosa adalah Era. Secara hukum yang menang adalah Era. Karena apa? Karena Komisa tidak bisa membuktikan, loh aku yang nulisnya, mana buktinya? Nah itu yang paling penting ya. Jadi kalian kalau misalnya seandainya misalnya ke aplikasi Android short story ya atau Indonesian short story whatever it is ya dalam bahasa Indonesia yang menarik kalian kumpulkan kemudian masukin ke aplikasinya, kalian dapat uang. Nah, ada dua hal, ada dua cara kalian akan mendapatkan uang. Yang pertama itu lamsam. Lamsam ialah dibeli langsung oleh produsernya atau dibeli oleh publishernya. Misalnya kalian bikin novel, dibeli, hak ciptanya dibeli. Jadi boleh, hak cipta itu boleh diperjualbelikan. Misalnya Komisa bikin novel, ternyata Era sebagai publisher, dia seorang penerbit, udah aku beli aja deh. Soalnya nggak tahu laku, nggak tahu enggak misalnya gitu ya. Beli berapa? Ya udah aku beli 10 juta. Nah, secara hukum sebetulnya Era lah yang mempunyai hak cipta. Oke. Era boleh mengubah, boleh menjual, menjual ke menerbitkan kemudian menjualnya dan Era tidak punya kewajiban untuk membayar Komisa. Karena apa? Karena sudah dibeli. Tapi hak moral masih tetap nempel di Komisa. Era tidak boleh mencantumkan misalnya written by Era atau Era Publishing. Nggak boleh, tetap ada written by Komisa. Jadi Komisa tetap ada, tapi Komisa tidak boleh menuntut. Keuntungannya Komisa namanya bagus. Tapi Komisa juga dapat 10 juta dong, gitu. Mau dijual berapa juga, Komisa tidak boleh minta lagi, gitu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, royalti. Royalti itu paling banyak 15% dari harga jual. 15% dari harga jual, oke? Jadi ketika ada kontrak dengan Era, kata Komisa, Era, gue sih maunya royalti aja deh. Jadi per novel, per issue, per buah buku yang kejualnya itu Komisa dapat 15%. Boleh nawar ya, boleh 10%, boleh katakan 15%.
Maka selama buku itu terjual, Era harus membayar komisa 15% dari harga jual buku plus kuantitas dari buku tersebut. Itu namanya royalty. Nah, ini namanya passive income. Dan passive income itu terus dibayar selama laku itu dibayar. Passive income. Artinya komisa berhak. Komisa, amit-amit ya, komisa eh, misalnya komisa novelnya laku banget, laku terus sampai puluhan tahun laku itu novel. Jadi komisa nggak usah kerja dapat duit terus. Oke, mau sakit mau enggak, misalnya komisa udah tua nih, udah punya anak, udah dan sebagainya, meninggal misalnya amit-amit ya, suatu saat kan mau nggak mau kan meninggal kan. Kita meninggal, komisa meninggal, misalnya udah tua, komisa ya udah tua nih, udah punya cucu dan sebagainya, meninggal nih, itu si royalti masih dapat ke anaknya kalau nggak ke cucunya, itu masih dapat. Kalau bukunya laku, kalau novelnya laku. Terus-terusan sampai 50 tahun. Sampai 50 tahun setelah komisa meninggal. Setelah 50 tahun komisa meninggal, maka hak cipta itu boleh dimiliki oleh orang banyak. Boleh dimiliki. Tapi hak moral enggak ya, tetap komisa. Tetapi misal yang novel itu tuh dibuat film setelah 50 tahun komisa meninggal, terus tapi tidak perlu membayar ke komisa atau ke cucunya atau ke cicitnya atau ke siapanya, itu nggak perlu. Karena itu sudah bebas. Contohnya siapa? Shakespeare. Kalau kalian misalnya ingin mendaur ulang drama Shakespeare, boleh. Tapi di situ tidak boleh tiba-tiba misalnya Shakespeare-nya dicoret dengan nama misalnya Nuraini Aisyah. Nah, nggak boleh itu, hak moral gitu. Tapi kalian boleh. Mozart misalnya. Nah, tapi kalau siapa yang sudah meninggal sebelum 50 tahun, karya-karyanya itu masih laku, dia masih ini selama 50 tahun masih belum bebas. Setelah 50 tahun ke atas baru bebas gitu. Oke. Itu ya, itu tentang copyright. Jadi copyright itu sebetulnya melekat, tapi karena harus ada perlindungan hukum, maka copyright itu harus didaftarkan di Haki. Nanti kalau misalnya kalian mau mendaftarkan, biasanya ke penerbitnya. Penerbitkah yang akan mendaftarkan. Gitu. Tapi kalau misalnya penerbit sendiri, daftar sendiri juga boleh. Nah, untuk mekanismenya bisa kalian ini. Oke, guys ya, tolong bersabar dulu. Ini ada satu lagi ya, yaitu ada yang namanya kode etik. Dalam bahasa Inggrisnya itu Code of Ethics. Dalam penulisan, kita selalu diatur oleh Code of Ethics. Code of Ethics itu banyak banget. Banyak. Ada sistem Amerika, ada sistem Roman, ada sistem segala macam. Di Indonesia juga ada. Nah, tapi pada dasarnya, philosophically speaking, Code of Ethics itu mengatur tata krama. Jadi bukan ke arah hukum, tapi karena ada kode etik itu adalah sudah hampir kekuatannya sama dengan hukum. Yang asalnya kan etika. Etika itu kalau licik dikit kan tidak ada di dalam klausal, misalnya apakah ini undang-undang perdana atau perdata, itu nggak bisa. Tapi ada namanya kode etik. Gitu. Oke, jadi salah satu contohnya gini, kalau kode etik itu sebetulnya kita tidak boleh saling merugikan. Contohnya kalau bikin fiksi, karya fiksi, kemudian kalian misalnya memunculkan nama tempat yang ada kecenderungannya misalnya, atau bukan nama tempat, sorry, nama merek ya, merek. Kecuali merek tersebut adalah bagian dari sponsor, dia akan ininya. Ada perjanjian, ada kontrak tertentu. Tapi kalau misalnya dimunculkan nama-nama tertentu, biasanya nama bisnis, nama kelompok dan sebagainya muncul seperti itu. Nah, itu sebetulnya kalian harus minta izin dulu, gitu. Harus minta izin dulu. Misalnya ingin menggunakan nama, katakanlah saya lagi belajar online di Lazada. Kata Lazadanya muncul.
kata Lazadanya muncul. Nah, ini juga kalian harus hati-hati. Oke, bisa kalian download kok yang namanya kode etik. Oke, nah sekarang ada pertanyaan, mungkin saya bisa menjawab satu pertanyaan saja karena kita akan langsung ke sini. Adakah yang ingin bertanya, guys? Atau mau lanjut aja? Lanjut aja ya. Atau mau ada yang tanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Kayaknya belum ada, Pak. Belum ada ya? Iya, Pak. Oke, sip. Hang on. Oke, nah untuk bagian kedua, saya ingin memberikan tips and tricks ya untuk bagaimana sih kita bercerita. Kita masuk ke dalam storytelling nih. Nah, storytelling itu karena kita adalah orang Indonesia yang akan menggunakan bahasa Inggris, maka saya akan memberikan dulu pembekalan. Kayak pembekalan. Nah, dalam storytelling ini nanti saya sangat ingin, benar nggak sih sangat ingin. Seperti storywriting, kan kalian ada yang mengumpulkan ke saya, dan boleh kok mengumpulkan ke saya langsung, boleh, atau sebaiknya lewat era juga sih, lebih enak lewat era aja, supaya enak sayanya ya, bisa langsung. Walaupun course ini sudah selesai, ya mudah-mudahan sudah selesai, ya nanti kita jangan dulu keluar dari grup, ya karena saya ingin sedikit mengomentari. Jadi kita akan interaksinya lewat grup saja, oke? Dan mungkin kalau diizinkan kita ada sesi satu lagi ya, maybe one day ya untuk ada apa namanya sesi diskusi ke depannya. Begitupun storytelling. Storytelling nanti saya pengen banget ya kalian menunjukkan, mencerminkan bahwa kalian bisa gitu. Nanti saya komentari juga. Bisa lewat apa namanya, kita share misalnya G Drive atau terserah gimana era aja terserah mekanismenya, atau misalnya di share di YouTube. Tapi saya pengen kalau kalian mau ke share di YouTube, kalian konsultasi dulu dengan saya supaya nanti ketika di share di YouTube, di upload di YouTube ya, kadang-kadang YouTube memang agak lama tapi itu akan dilihat orang banyak kan ya. Tapi itu juga bagus untuk test case, oke? Tapi saya ya, pada intinya saya ingin memberikan komentar bagaimana kalian bisa mempresentasikan cerita, oke? Oke guys. Nah, sekarang saya sedikit ingin share with you how to speak acceptable English. I understand ya, kalian belajar bahasa Inggris dengan Ibu Rini, dengan Pak ini, dengan they are very very good lecturers, ya, English lecturers. Dan saya yakin kalian banyak belajar dari mereka, dan kalian harus banyak belajar dari mereka. Dan kalian harus banyak belajar dari YouTube, dan kalian harus banyak belajar dari siapapun. Remember, belajar itu apa namanya lebih leluasa daripada mengajar gitu. Jadi siapa yang penting, saya atau kalian dalam kelas ini? Yang paling justru kalian. Ya kalau kalian tuh bisa belajar tanpa saya nggak bisa ngajar tanpa kalian kan. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Tapi mari kita buka. Oke, how to speak acceptable English merupakan jembatan untuk kalian masuk ke storytelling, karena storytelling mau tidak mau apa namanya your speaking skill itu benar-benar harus keren, dan saya yakin kalian speakingnya keren banget. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Next slide please. Right. Nah, acceptable means berterima dalam hal ini berarti can be understood by English users all around the world. Okay, can be understood by English users all around the world. Dan itu mencakup pronunciation. I'll be talking about maybe
accents ya, American accents, British accents, atau mungkin Australian accents, atau Singaporean accent, dan sebagainya. Itu yang pertama, pronunciation. Why pronunciation is very important? Karena kalau kalian pronounce-nya salah, ya pengertiannya jadi salah. Jadi kesalahan itu ada dua macam. Salah tapi masih bisa dipahami, itu oke, masih nggak jadi masalah. Salah menjadi arti berlainan, ya itu yang bahaya gitu. Itu yang sangat bahaya. So you've got to be careful. Oke. Oke, yang kedua adalah correct syllabic stresses yang akan saya terangkan karena di Indonesia nggak ada. Pronunciation juga di Indonesia nggak ada, banyak sekali yang bunyi-bunyi yang tidak ada di Indonesia dan di Inggris ada. Ketiga adalah use of words and expressions, seperti yang kemarin sudah kita sentuh juga. Ada kata-kata yang memang berterima, ya. Ada ungkapan-ungkapan yang berterima. Kemudian common non-verbal language. Nah, ini juga penting. Common non-verbal language itu adalah, kalau orang bahasa menyebutnya itu paralanguage, bukan paranormal ya. Paralanguage. Paralanguage itu adalah beyond the language. Beyond the language itu adalah tidak hanya dalam bahasa. Karena ketika kita berbicara, maka paralanguage itu main. Ya, seperti tatapan mata, seperti senyuman, dan itu diwakili oleh emoticons, emojis ya dalam ketika kalian ngechat. Gitu. Oke, next please. Next slide, please. Oke. Nah, mungkin kita tidak akan begitu detail banget ya, tapi yang kalian harus lakukan, dan itu tidak akan menyakitkan, ya, ketika kalian ingin bicara, kalian harus banyak mendengar. Sebelum kalian bicara, kalian harus banyak mendengar. Diisi dulu. Pengisian otak itu ada dua macam. Ada yang pengisian kontennya, pemahaman kontennya, dan ada pengisian bagaimana cara menyampaikannya. Jadi ada refleks ototnya, ya. Kemudian ada memang kontennya. Jadi ini yang paling penting adalah listen as frequently as possible. As frequent, as often as possible. As much as possible. Oke. Jadi itu kalau bisa sih setiap hari, ya, beberapa menit, 10 menit, 15 menit, terserah kalian. Dan mau ngerti atau tidak, lama-kelamaan kalian akan masuk, ya. The more you listen, the richer your vocabulary is without having to think about the grammar. Nah, sekarang saya akan bicara tentang grammar. Grammar itu penting banget, tapi bukan pendekatan awal. Oke? Sekali lagi ya, kalau kalian belajar bahasa, grammar penting banget, tetapi bukan pendekatan awal. Kenapa? Ketika kalian belajar bahasa Indonesia, apakah orang tua kalian mengajarkan struktur bahasanya atau tidak? Dengan mengatakan misalnya, oh Naera tuh kalau ngomong itu subjeknya bukan di situ, salah. Enggak kan? Ngomong biasa aja. Ya. Dan kalian ketika mendapatkan bahasa ibu, itu mana mikir grammarnya, enggak lah. Jadi itu naturalnya seperti itu. Naturalnya seperti itu. Tapi ketika kalian sudah nyadar banget, ada orang yang ngomong ngaco, baru kalian nyadar bahwa, wah, itu struktur bahasanya ngaco, aku nggak ngerti. Misalnya kan gitu ya. Nggak usah pakai nama bahwa ini adalah SPOK, subjek, predikat, objek, atau keterangan, dan sebagainya. No. You don't have to think about that. Don't think about that. Lama-kelamaan itu akan nempel dan akan bermain sendiri. Oke? Bahkan sekarang yang namanya grammar itu lebih ke mekanik yang bisa dibantu oleh word processor. So you don't have to worry about that. Oke, ya.
Next slide, please. Oke. Nah, mari kita masuk kepada pronunciation. Oke. Ini adalah sebagian kecil yang banyak salah pronunciation-nya oleh kita orang Indonesia. Oke. Orang Indonesia biasanya ngikutin selebritis atau ngikutin orang banyak. Remember, guys, I want you to remember, ketika kalian percaya pada orang banyak, hanya orang banyak itu mengatakan satu hal, belum tentu betul. Remember that. Belum tentu betul. Apa yang dipercaya oleh orang banyak, belum tentu betul. You have to, kalau dalam Islam itu ada yang namanya tabayun kan. So you have to research until it is, you have got what we call it enough evidence to say yes or no gitu. Oke. Mari kita lihat di sini banyak salahnya. Banyak orang yang mengatakan Barbie. Menganalogikan pokoknya setiap A dibacanya E. Wrong. Ya, salah. Harusnya Barbie. Kalau orang Barbie, R-nya itu ada gitu ya. Barbie. Itu sebetulnya dari kata Barbara. Pendeknya Barbie. Barbara nama orang, bukan Barbara, tapi Barbara. Oke, dipendekin jadi Barbie. Oke, jadi kalau misalnya nanti Nur Aini, ya ada ibu-ibu mengatakan, Nak Nur Aini cantik banget kayak Barbie. Tante salah, jangan Barbie, Barbie. Coba ulangi tante, Barbie gitu ya. Nah, karena salah, ya salah, ya tidak bisa Barbie, harus Barbie. Begitupun banyak orang yang mengatakan magic jar, salah. Orang Inggris. Nah, kalau orang Indonesia tuh udah aja kita mengatakannya magic jar, ya. Tapi karena ini bahasa Inggris, harus konsisten. Mau Amerika, mau Inggris sama. Mereka tidak pernah ada yang mengatakan magic jar. Apaan magic jar? Harusnya apa? Magic jar. Bukan magic, remember. Dulu itu ada penyanyi ya, lagunya tuh mungkin kalian nggak tahu karena ini mungkin awal tahun 2005 ya, ada lagu begini. Apa yang kau lakukan, it's magic. Pernah dengar nggak kamu lagu itu? Nah, kalau pernah dengar, itu tuh aku tuh pengen ngomong masih penyanyinya. Oh, suaranya bagus, keren banget. Tapi aku pengen ngomong bukan magic, tapi magic. Beda banget magic dengan magic. Jadi kamu harus mengatakannya magic jar, bukan magic jar. Salah ya. Ingat ya Era ya. Kalau misalnya kalian lagi di stasiun balapan mau ke Solo, mau ke Jogja dari Solo misalnya. Ada misalnya tante-tante bilang, oh aku lo dapat dari Magic Jar. Bilang aja, maaf ya salah gitu. Bukan Magic Jar tante, Magic Jar. Ulangi tante. Kasih coklat. Oke. Nah kemudian juga kita banyak yang mengatakannya Instagram. Ya, padahal yang betulnya apa? Tekanannya di in. Instagram. Jadi bukan Instagram. Instagram. Gitu. Sama dengan YouTube. Kita banyaknya YouTube, tapi YouTube. Orang Inggris bilangnya YouTube, orang Amerika mengatakannya YouTube. Jadi tube, gitu ya, bukan YouTube. Oke. Ini bahkan Indonesia aja banyak yang salah. Ngomong Indonesia aja banyak yang salah. Harusnya yang betul adalah Indonesia. Ne-nya tekanan. Tekanan itu ada di ne. Atau Japan, Japanese. Love dan love. Beda. Yahoo, banyaknya Yahoo, salah ya. Harusnya Yahoo. Nah, kalian harus benar-benar cek di kamus. Oke?
Kemudian sapi, cows, bukan cow, cows. Jadi ke a, cows. Bunyinya apa? Mu, bukan mo. Cows go mu, 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 kayak gitu. Dan banyak lagi yang lainnya, banyak lagi. Dan kalian bisa cek. Oke, cek nanti di kamus. Kamus sekarang tuh very sophisticated, itu ada voice mode-nya dan kalian bisa teruskan. Next please. Oke. Nah, inilah yang kita sebut syllabic stresses. Dalam bahasa Indonesia itu yang manapun yang kita tekankan tidak akan mengubah arti. Tapi di Inggris beda menekankan, beda arti. Contohnya di sini ada yang pertama adalah even. Ditekankannya yang pertama even. 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 Yang kedua, tekanan yang kedua event. Pertama lemah vent. Jadi apa? Event. Event organizer. Bukan even. Event organizer. You've got to remember, even and event, they are two different words. Okay? Nah, sekarang siapa yang mencoba berikutnya? Menurut kalian, yang ini apa nih? Siapa yang coba? Boleh salah loh. Tidak akan Tunjuk aja, Pak. mau ditunjuk. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Yang di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 sih, 5 orang dulu aja yang muncul di sini ya. Dari bawah aja nih, Salsa. Salsa, are you there? Hai Salsa. Halo, Mr. Kak Era, Kak Tiara. Hai. Salsa, can you read yang baris yang kedua ini? Yang Bryson itu, Mister. Ya. Coba. Coba ya, Mister. Boleh. Coba. Boleh salah ya, Salsa? Iya. Bryson. Prison. Terus Salah ya, ketiganya? Mister? Oke. Nggak apa-apa. Harus salah. Karena kalau kalian tidak nyadar bahwa itu benar, bakalan salah, atau tidak nyadar itu sadar itu salah, bakalan salah juga ya. Jadi kalau kalian sadar itu salah, ketika dibetulkan jadi kalian ingat gitu ya. Oke, yang pertama ini penjara. Oke, dibacanya prison. Oke, prison. S-nya jadi Z. Jadi kayak Zahra. Nah, kayak siapa lagi, kayak Lazada. Z. Prison, penjara. Kemudian ini verb, kata kerja yang artinya mempersembahkan, present. Oke, beda kan, beda kata, tapi member present. Misalnya, tonight I would like to present my final project, misalnya. Present. Yang ketiga, sama persis kayak yang kedua, tetapi dia jadi noun kalau enggak adjective. Jadi tekanannya di pertama, present. Artinya hadiah kan, misalnya because Era is a very good girl, when she comes to Bandung, I would like to give her a present. Saya pengen ngasih hadiah ke Era, misalnya kalau ke Bandung. Berarti aku janji ya, Raya. Oke, present gitu. Yang pertama tadi present. Yang ketiga present. Kerasa nggak sih bedanya? Kerasa ya? Kerasa, Mister. Oke, siapa sekarang karena Salsa sudah kena giliran, maka Salsa punya hak untuk menunjuk temannya untuk membaca kedua kata berikutnya. Ayo, Sal. Siapa, Sal? Pilih random nggak apa-apa Sal. Nuraini aja, Kak. Oke, Oh, Nuraini. hai Ais. Ais mana kok hilang sih?
Nuraini Aisyah, Pak. Okay, Ais, are you there? Yes, Mister. Okay, can you read here the two words below? Kalau Boleh salah kok. maaf. Aku kasih tahu artinya ya. Yang pertama artinya itu bersifat pribadi. Ya, bersifat pribadi. Yang kedua artinya personalia. Staff gitu ya, personalianya apa gitu. Oke. Silakan. Yang pertama personal, Oke. yang kedua personal, sama aja. Sama aja ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi yang pertama ya, yang pertama tekanannya ada di per. Tekanannya tuh. Kalau tekan tuh kayak kayak nah, gitu tekan. Nah, ditekankan yang pertama personal. Personal. Jadi personal. This is my personal belonging. I would like to have a personal conversation with you. Personal conversation with you. Sedangkan yang kedua, tekanannya ada yang di yang terakhir, personal. 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 Yang pertama personal. Yang kedua personal. Artinya personalia gitu. Oke. Oke, ini masih ada lagi nih. Nah, ini agak sulit. Tapi saya akan kasih clue-nya. Yang berikutnya adalah yang pertama tekanannya di pertama sini. Yang kedua tekanannya yang kedua. Dan yang ketiga tekanannya yang ketiga. Kebetulan seperti itu. Jadi yang pertama tekanannya yang pertama. Udah saya kasih tahu ya. Yang kedua di sini. Silabelnya suku kata yang kedua yang ditekankan. Dan yang ketiga itu di sini. Grafnya ya. Silakan Aisyah tunjuk sesuka hatimu. Siapa Syah? Cowok dong, anime cowok. nanti. Siapa? Oh, cowok. Cowok. Cowok nggak apa-apa. Cowok boleh. Yoga. Yoga. Hai Yoga. Yo, oke. Gimana kah Yoga? Yoga, are you there? Oh, Yes, I'm here. Okay. Yoga, can you try? Barusan dengarkan ya, ini yang ada 3 ini. Oke. Oke. Foto. Oke. Fotografer. Oke. Fotografi. Oke. Sulit, Pak. Sulit. Oke. Yang pertama betul ya, foto. Jadi kalau tidak ditekankan, dia itu kayak nggak jelas gitu. Jadi ini dibacanya foto. 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 Tata. Foto. Yang kedua, photographer. 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 Yang ketiga, photographic. 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 Ini photo. Ini photographer. Ini photographic. Oke ya. Nah, kalian bisa lihat di kamus. Biasanya kalau di kamus ditekankan tuh pakai tanda coret gitu di atas. Ada stripnya. Oke, thank you Yoga. Yoga sekarang silakan tunjuk untuk membaca satu kata saja. Satu kata saja. Silakan Yoga tunjuk sesukamu. Lina. Lina, Pak. Lina. Lina. Oke, Lina Ulin ya. Iya.
Hai Lina. Halo. Okay. Lina, can you read one word? Yes, Okay. component. Udah bagus. Ya, bagus. Betul. Okay. Saya dengar tekanannya di po. Betul memang. Component. Ya, component. Betul, Lina. Yeah, okay, that's good. Lina, silakan tunjuk yang lainnya. Siapa Lin? Kira-kira Lin. Prazude. Prazude. Hai Ini aku manggilnya apa nih? Siapa? Zude. Prazude, Pak. Hello, Yuda. Mr. Yuda. Yes, I'm Yuda. Oh, okay. Prazuda? Yes, sir. Okay. Can you read the word, this one, di bawah component? Yes. Biology. Okay. Okay, kedengarannya udah bagus. Yang ditekankan adalah O-nya ya. Biology. Biology. Demography. Ya. Jadi kalau ada oji-oji sebelumnya ditekankan. Biology. Okay, that's good. Thank you very much. Silakan tunjuk untuk yang berikutnya. Ini banyak yang salah ya. Even artis-artis ketika membaca yang ini banyak yang salah. Silakan Siapa Zude. sekarang? Boleh Eh, ditunjuk. Ani Wijayanti. Ani. Hai Ani. Hello, hello, Mister. Halo, Ani, how are you? I'm fine. Okay, can you try reading this, please? Extraordinary, extraordinary. Alright, okay. Nah, hampir betul ya. Tetapi antara tra-o-nya itu disatuin, jadi a-nya hilang dan ditekankan. Betul? Nah, gitu, benar. Extraordinary. Jadi bukan extraordinary, bukan extraordinary. Kalian harus bacanya extraordinary. Extraordinary. Jadi AO-nya hilang jadi O saja. Extraordinary. Kayak gitu ya. Oke. Thank you, Lina. Sekarang siapa? Thank you. Ani, Pak. Sorry. Thank you, Ani. Thank you, Ani Wija. Saya nunjuk sekarang nanti, Pak. Sekarang Okay. pronounce-nya Sekar jadi Eric. Bagus lah, Sekar. Oke, Sekar. Iya. Hai Sekar. Sekar Kinanti. Halo, Kak. Oke. Halo. Oke, can you Iya. read? Ada dua kata nih. Yang Iya. satu 11, yang satu gajah. 11 sama 11. Yeah, that's good. Jadi yang pertama, ya, penekannya di le, 11. Tapi yang kedua, penekanannya di pertama, elephant. 11, elephant. 11, elephant. Very good, Sekar Kinanti. Thank you, sir. Sekar, silakan tunjuk. Yang terakhir. Siapa? Aura Anjani. Aura. Hai Oke, Aura. Dimanakah Aura? Aura. 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 Where are you, Aura? Hai Aura, bisa on mic kah? Sepertinya bisa, Pak. Oke. Halo, Aura Anjani. Oke, ini juga banyak yang salah ya. Orang Indonesia banyak salah membaca kata yang terakhir ini. Tapi kita coba apakah Aura bisa membacanya? Kalau ya, oke, Aura, can you try that please?
Eksekutif. Oke. Itu yang Yes. memang banyak dibaca orang. Kita banyak membacanya eksekutif. Tapi yang betul bukan eksekutif, tapi executive. Jadi z yang kedua, tapi ada z-nya. Jadi kalian harus baca executive, executive, executive. Jadi cutive pertama dengan cutive itu lemah saja. Ditekankannya z-nya. Exec. Walaupun tidak ada z, tapi dibacanya harus memakai z. Executive. Oke. Oke, next slide please. Nah, ini adalah pembelajaran ya, kalian tetap harus always check your dictionary. Never take how you pronounce word for granted. Pokoknya jangan pokoknya pasti gini. To take it for granted itu artinya udah sok yakin pasti gini, udah sok yakin pasti gitu, itu namanya take things for granted. Hanya karena banyak orang yang mengatakan seperti itu. Contohnya selebritis. Oke, contohnya selebritis. Jadi kita ngikutin selebritis semuanya, ikutin selebritis padahal mereka salah. Oke, jadi you will have to check it again and again. Yang kedua, always check your dictionary with voice mode. Sekarang di HP kita sudah ada biasanya di Google juga langsung ya. Kalau misalnya kalian masuk ke Google and type in something, a word, di situ biasanya ada ada lambangnya. Kemudian kamu pijit lambangnya, you tap it, kemudian dia akan ngomong sendiri. Jadi, so it's very practical. Dan yang terakhir ialah you have to practice as much as every day. Dari sekarang pokoknya saya pengen kalian practice. Tidak akan merugikan, tidak akan menyakitkan. To practice, practice, and practice, and practice every day. Okay, next slide, please. Oke, ini memang agak ini ya. Remember English words derived from the culture. Jadi yang namanya bahasa itu memang buah dari atau hasil dari budaya. So you have to check, ya, semuanya cek culturalnya ya. Saya mungkin tidak akan, ini sudah pernah dibahas. Kemudian di sini ada lagi watch English American dramas or movies to get a full understanding of how and when they say words. Jadi kalian kalau belajar ngomong, kalian dengar, nonton, nyanyi, dengar, nonton, nyanyi dan sebagainya. Dan itu harus terus ya. Consult your English teachers or English podcast or any English learning media. Saya kasih contoh saja, ini ada tokoh YouTuber namanya Sasha Stevenson dan banyak lagi. Bahkan ada yang namanya Jawa Londo itu kamu ingat nggak si David ya? Kalau kamu lihat dia tuh bagus banget. Sasha Stevenson, dia orang Kanada dan menikah orang dengan Indonesia, tapi dia banyak banget memprotes celebs English. Ya, banyak memprotesnya, dan bahkan banyak lagi yang lain-lainnya yang berbicara masalah bagaimana orang Indonesia berbahasa Inggris. And I think this is quite useful for you. Ya, learning prosesnya sangat cepat banget ya daripada kalian kuliah. Maksud saya bahwa ini ada fun-nya gitu. Kalau kuliah kayak ada beban, tapi kalau kalian ke YouTube itu tidak ada beban. Dan kalian banyak banget, bahkan banyak banget ya ininya di aplikasi Android, aplikasi Apple itu banyak juga ya, dan kalian harus seperti itu, harus terus-terusan. Oke. Next please. Learn to speak as natural as possible. Nah, ketika kalian storytelling, ya kalian harus sampai kalian itu menikmati, sampai kalian itu benar-benar natural.
Ya, harus seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya telling a story in front of the public dan kalian masih merasa gugup, tegang dan sebagainya, oh, berarti kalian kurang latihan. Dan ketika kalian latihan, kalian itu harus sampai pada titik di mana kalian benar-benar menikmati. Kalian harus menikmati memandang orang sambil bercerita. Oke, nanti saya akan come to this part. Nah, di sini ada yang namanya naturally using loudness, face, dan itu adalah apa? Ketika kalian ngomong kan tidak ada yang ngatur, tapi kita memang mengatur secara natural. Bagaimana kita bercerita, gitu. Next, please. Nah, you must start now with listening ini harusnya pakai every other day, at least 5 to 15 minutes a day. Ya, daripada misalnya kamu dengerin lagu aja, kamu dengerin, resapi bagaimana pronunciation-nya, bagaimana cara melafalkannya, itu sudah, kan lagu itu rata-rata 3 sampai 4 menit lah, ya. Kecuali Mirror-nya Justin Timberlake, ya. Itu sampai hampir 10 menit tuh. Kalian tahu Mirror? Kalau kalian cek di YouTube itu lagunya tuh panjangnya luar biasa. Lumayan enak sih ya, tapi terlalu panjang. Okay, as you continually listen to English, ini ada yang penting yang kalian harus, kenapa harus terus-terusan? Karena otak kalian itu hone itu ditempa kayak besi, ditempa. Atau kalau laptop, kalau komputer itu kalian perlu benar-benar ada di-install. Awas jangan install, guys. You don't say install. You have to say install. Mulai dari sekarang kamu nggak boleh malu sama teman-temannya. Ya, kalau kamu misalnya, ini juga banyak yang salah nih. Ya, saya protes. Pokoknya saya dari sekarang protes walaupun kalian belum ngomong, saya protes duluan ya. Tidak boleh bilang delete, tidak boleh bilang delete. Yang betul adalah delete. Remember. Tidak ada di dunia ini kecuali di Indonesia yang mengatakan delete. You must say delete, guys. Delete. It is deleted, not delete. Jadi ketika kalian belajar komputer, oke. Nah, dosen kalian misalnya ngomong, kalian tidak boleh sampai misalnya ini di-delete. Oke. Nur Aisyah harus langsung ngacung. Aisyah ngacung. Ada apa Aisyah? Aisyah harus menjawab, Pak, maaf Pak, bukan delete. Loh, harusnya apa? Delete, Pak. Delete. Coba ulangi, Pak. Delete. Nah, harus gitu. Karena apa? Karena salah. Tidak ada delete, tidak ada delete. Tidak ada. Oke? Now you have to remember this. Janji pada diri sendiri kalau ada orang yang salah, dimanapun langsung kalian ingetin. Mas, salah bukan delete. Ya, memang salah. Ya, kalau salah, masa harus kita benarkan? Nggak boleh. Kalau kita dibiarin, kesalahan itu semakin berurat berakar sehingga memfosil. Gila nggak, kesalahan memfosil. Dan itu tidak bisa diubah lagi. Nah, sekarang kalianlah yang harus menjadi agent of change dan mengubahnya. Oke? Nah, sama juga dengan install. Tidak ada uninstall. Harusnya install. Bukan undo, tapi undo. Remember, redo, undo, copy and paste, bukan copy paste. Ya, karena itu bahasa Inggris. Alright? Oke. Dan persilahan-persilahan seperti itu. Nah, guys, bahasa itu diatur nanti disimpan di library di otak kiri. Semakin kalian banyak mendengar kata berulang-ulang, kemudian expressions berulang-ulang, dan nanti di retrieve, ya ketika nanti kan
Ada otak kiri yang belakang, guys. Oke, itu adalah storage-nya. Itu otak kiri itu adalah C drive. Drive C ada di otak kiri belakang. Otak kiri depan itu adalah RAM-nya. Random access memory. Jadi nanti akan diambil ya ke ini dari storage sistemnya ke RAM, dari drive programnya itu ke RAM, kemudian baru di-execute. Bukan execute, tapi execute. To execute artinya dijalankan. Oke. Lalu otak kanan, apa kerjanya? Otak kanan ialah untuk mengkreasi dan menciptakan. Kalau misalnya kalian ingin bercerita, ya semua materinya ada di sebelah kiri. Materinya ada sebelah kiri. Sistemnya ada di sebelah kiri. Yang kanan apa kerjaannya? Yang kanan itu menciptakannya supaya bagus. Itu adalah kanan. Jadi yang kanan itu lebih pada aplikasi-aplikasi. Banyak aplikasi ada di kanan. Aplikasi, tapi ya sistem ada di belakang. Gitu. Sistem ada di belakang. Aplikasi ada di kanan. Oke, ya kayak gitu ya. Nah, kebayang nggak kalau kalian itu setiap hari 15 menit di-install? Dan installnya lama, bisa bertahun-tahun, bergantung orangnya. Kalau orangnya itu misalnya rajin, sampai seharian 24 jam nggak tidur, itu dengerin aja, jangan ya, tapi itu nanti kalian sakit. Tapi yang paling bagus ialah sebelum kamu tidur, kamu dengerin bahasa Inggris. Sebelum kamu tidur, berulang-ulang, sampai ke bawah mimpi, dan ketika tidur itu udah nempel banget. Kenapa? Itu namanya unconscious learning. Dan itu ada unconscious learning. Oke, ini sebagai ini saja. Oke, next please. Udah, kalau nggak salah itu. Any questions? Do you have any questions? Sebelum kita masuk ke yang lain. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau mau langsung lanjut nih? Oke, Kayaknya belum ada, Pak. belum ada. Oke. Oh, Salsa mau tanya? Mau tanya Pak Salsa, Pak. Oke, Salsa. Yes. Mau bertanya Pak, itu kan kita kan dianjurin buat 15 menit sebelum tidur untuk dengerin itu apa namanya? Yang banyak kosakata Inggrisnya. Nah, itu ada rekomendasi nggak Pak? Kita dengerinnya dari aplikasi apa bebas musik misalnya gitu? Oke. Terima kasih. Setiap orang tuh mempunyai passion yang berlainan, Sal. Kalau misalnya kamu senangnya katakanlah misalnya tutorial ya, bagaimana cara memasang jilbab misalnya ya. Jangan yang ada di Indonesia. You go to the Islamic Center in America. Go there. Bagaimana di masjid di New York itu biasanya setiap sebulan sekali itu ada yang namanya open house di masjidnya. Ada open house ya, kemudian setiap orang bisa datang ke sana, setiap cewek, perempuan datang ke sana dan memakai jilbab, dibebaskan memakai jilbab dan diadakan tutorial. Very interesting bagaimana mereka berbicara, apa itu namanya jilbab atau sebagainya, bagaimana komentar-komentarnya, kamu dengerin. Dan itu kan kalau kamu tertarik ya. Jadi maksud saya, kalian tertariknya apa? Kalian tertariknya, aku sih di bidang otomotif. Oh iya, coba cek review-review tentang otomotif. Ya, kalian di mana sih? Nah, you name it ya. Sebutkannya satu yang pasti ada YouTube, pasti ada. Maksud saya gini ya, jangan overdo something, jangan juga keterlaluan. Dan kalian ada beberapa, tapi juga sebetulnya bisa disatuin. Ngomong apa saya ya? Maksud saya gini, kalau menurut kamu ya, terlepas dari agama apapun ya, misalnya kan sebaiknya sebelum tidur itu berdoa, misalnya ya, aku pengen
ada doa-doa tertentu yang dalam bahasa Inggris. Ada bahasa Qur'annya, ada bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, aku pengen tahu doa-doa yang bagus misalnya, tapi dalam bahasa Inggris. Oh, banyak itu. Banyak. Nanti saya akan rekomendasikan. Banyak banget. Dan itu terus nempel loh. Terus nempel. Bahkan itu ada positive vibe-nya ke kita. Ya. Dan itu terus. Bukan hanya vocabulary-nya, tapi juga suatu saat isinya, pengetahuannya tentang itu dan sebagainya. Juga bagaimana cara menyampaikannya. Apa istilah-istilah ini, istilah itu tuh semakin banyak di kita. You name it. Terserah kalian mau apa gitu. Terserah. You name it. Tapi yang saya anjurkan ialah sesuatu yang within your passion. What is it that are you into? Aku sukanya masak. Wah, banyak. Apa sih? You name it. Ya. Atau pengennya ya agak-agak crazy kayak gitu. Banyak juga. Cuman harus hati-hati. Ini ya. Yang paling penting kamu harus hati-hati. Karena di itu banyak banget hal yang mempunyai pengaruh negatif. You've got to know that. Bahkan ada musik-musik, kan ada seperti orang ngomong yang sebentar. Orang ngomong yang membuat kita ingin bunuh diri. Itu juga banyak. Ya, jadi maksud saya kalian harus hati-hati. Oke, mudah-mudahan kalian nggak sampai ke situ sih. Ya, tapi kamu cek aja yang positif apa sih? Kosmetik ya, kalau mungkin bagi cewek, kalau bagi cowok biasanya otomotif. I love ya, itu yang namanya car review, motorbike review, ada banyak banget, a bunch of them, thousands of them, banyak banget. Kayak gitu, Sal. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau suka Korea bisa lihat interviewnya BTS. Bagus. Atau interviewnya Eric Nyambul. Good. Atau interviewnya Blackpink. Ya, Mereka ya. bahasa Inggrisnya bagus. Ya, Eric Nam boleh lah. Soalnya itu Vietnam boleh oke. lah. Tuh, Korea bisa. Korea sekarang kan banyak Iya, bahkan foreignernya. iya. Iya. Ya, oke. Ya, bahkan gini ya, yang saya suka itu ada lagu-lagu Indonesia yang dinyanyikan dengan versi bahasa Inggris dan di-cover oleh YouTuber-YouTuber. Itu keren banget, bagus banget. Di antaranya itu Emma Hister. Ya, Emma Hister itu dia mengcover lagu-lagu Indonesia tapi dalam bahasa Inggris. Seperti lagu-lagunya Unmesh, ya, Hanya Rindu. Oh, kamu cek deh. Itu keren banget, Ya, keren banget. trending, Dan Pak. itu kan kayak, this is good, I like it gitu. Banyak banget lah, banyak banget. Oke. Ya betul, Era betul, betul. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi, guys? Ada lagi apa lanjut nih? Kayaknya Ada, belum Kak. ada, Pak. Lanjut aja. Iya kayaknya, Pak. Oke. Lanjut Nah. PowerPoint selanjutnya ya, Pak. Langsung ke selanjutnya. Oke. Tada. Kalian minum nggak? Minum dulu deh. Minum dulu. Make sure that you enjoy because ini kan kayak statik bang, tidak ada dinamikanya. Kalian duduk di dengan saya dan tidak ada dinamikanya. So you have to enjoy yourself, relax, enjoy yourself. Bikin a cup of tea ya, atau bikin bubble tea atau boba, whatever you want to. Nanti kalian kalau sebelum kalian ada sesi seperti ini, make sure you've got a drink. Di sini saya ada kopi seperti ini. Ini ada kopi enak banget. Udah saya siapin
kopi dingin, enak banget ya. Pokoknya enjoy yourself, oke? Oke. Nah, sekarang sebetulnya ini ke sesi 7 ya, tapi saya akan karena nanti kita hanya sedikit sesi lagi, kita harus padatkan karena saya pengen mengomentari kalian. Nanti kalian akan habis ini kalian tugasnya berat. Oke, siap ya. Storytelling itu sebetulnya sangat berguna tidak hanya dalam lomba, remember. Ya, tidak hanya dalam lomba, tapi dalam keseharian, tapi juga dalam presentasi, dalam nanti kalian berbicara, itu gaya storytellingnya juga harus benar. Kayak Era, terusin. Next slide, please. Pak, maaf yang pegang Tiara, Pak. Oh, Tiara, Iya, maaf Pak. Tiara. Iya, Nggak Pak. apa-apa, nggak Tiara apa-apa, Pak. mana? Ya, nggak Oh, nggak apa-apa, ada. Pak. Nggak bisa on cam, Pak. Maaf, Pak. Nggak muncul sih di sini. Oh, it's okay, no problems. Oke. Oke, next please. Apa itu namanya storytelling? Ya, ini saya ambil ya, jadi supaya kalian tidak menyangka bahwa saya mengada-ada, ini enggak sama sekali. Ini diambil dari beberapa sumber ya. Di sini ada yang namanya sebetulnya storytelling itu adalah semacam budaya mendongeng ketika anak mau tidur. Siapa yang pernah ngedongengin adiknya yang masih kecil, sebelum tidur? Nggak ada ya? Oke. Dulu, supaya anak itu tidur, maka didongengin. Ada dua macam. Ada dongeng sambil bernyanyi, namanya nursery rhyme. Ada dongeng yang tidak bernyanyi. Saya nggak tahu apakah kalian tuh kalau dulu waktu kecil diboboinnya tuh dinyanyiin nggak sih? Nggak tahu ya. Lupa Kalau saya lagi. didongengin, Pak. Kalau saya diceramahi, Pak. Diceramain. Oh my God. Oh ya nggak apa-apa lah. Tapi ceramain ya. Era, kamu didongengin ya? Iya, masih pakai bubu, Pak, dulu, Pak. Oke. Nah, kalian bayangkan. Jadi semua yang ada di sini, saya ingin membayangkan. Kalian mau membuat adik kalian itu mau tidur dengan didongengin. Dan kalian harus ngarang, aduh aku ngedongeng apa? Misalnya gini, Mas, tolong dong ngedongengin gitu. Kan kita tuh ada sesuatu apa sih, dongeng apa gitu ya. Kan kita nggak usah nge-download dari YouTube dulu. Kita hanya bercerita saja gitu. Oke. Nah, itulah yang terjadi. Dongeng itu sebetulnya menjadi strategi untuk pendidikan moral. Jadi ketika anak-anak itu biasanya dongeng raja-raja, dongeng yang misalnya yang baik akan menang, yang jahat akan kalah, atau yang menyenangkan, atau hal-hal yang sangat menyenangkan. Nah, tapi karena sekarang itu YouTube itu udah banyak sekali dongeng-dongengnya, kalian tidak ada salahnya juga sebelum tidur, daripada didongengin sama your mom or your dad, lebih baik didongengin sama HP kalian. Ambil YouTube, kemudian di situ ada storytelling, kamu dengerin. Itu persis seperti itu gitu. Ya. Dan kamu itu kalau ngedengerin, benar-benar ngedengerin dan dibayangkan. Oke. Nah, ketika kita mendongeng, guys, mau tidak mau, kita tuh melukis dengan kata-kata, dengan bahasa dan dengan kata-kata. Ya, apa saja dibayangkan, misalnya pada suatu hari ada seorang raja yang sangat baik. Kata sangat aja tidak. Zaman dahulu ada seorang raja yang sangat baik dan raja tersebut rambutnya sudah putih tapi panjang, botak. Kan nggak gitu. Kita harus berekspresi.
pada suatu saat ada seorang raja yang sangat baik. Rambutnya sudah memutih, sudah di depannya botak, dan itu kan di sini saya menggambar fisiknya raja. Gitu. Nah, itu ini dari ini. Oke, jadi kita harus bisa menolong pendengar membayangkan melalui kata-kata kita. Kalau itu bahasa Inggris berarti vocabulary kalian harus banyak juga. Oke, terusin ke next slide, Tiara. Right. Nah, storytelling itu interaktif. Ketika kita bercerita, kita tidak boleh menghilangkan orang yang mendengar. Yang mendengar harus harus merasa terlibat di dalam cerita tersebut. Kalau kamu ngeceknya begini aja, ketika kamu bercerita sama adik kamu, ketika mau tidur, adik kamu tuh ternganga-nganga, kemudian, Mbak, terus gimana? Aduh, kasihan. Itu tuh interaksi namanya. Terus gimana dong? Ayo dong terusin. Berarti dia sudah melibatkan diri gitu. Berarti kalian berhasil untuk involve the listener ya ke dalamnya. Ini namanya interaktif. Oke, dan kalian harus seperti itu. Jangan dihafalin sampai kamu berdarah-darah, sampai hafal semuanya. Sampai setiap itunya hafal, semuanya hafal. Pas mau dipresentasikan cerita kalian, langsung kalian tuh, loh, tadi HP di mana ya? Udah hilang. Hilang itu. Jadi tidak lagi natural. Jadi tidak lagi menghafal. Tapi nanti akan saya kasih tahu di mana kita menghafal, di mana kita tidak menghafal. Oke? Jadi remember guys bahwa bercerita itu adalah interaksi sama ketika kalian ngobrol. Curhat. Misalnya Salsa, cowoknya itu misalnya nggak datang-datang, kemudian tiba-tiba Salsa ngelihat cowoknya itu selingkuhan, ya sama Era misalnya, ngobrol sama Nur Rohman, ya Rohman gila tuh cowok gue, apa kamu tuh? Pokoknya nggak tahu, ceritain misalnya kata Nur Rohman. Ya gini, soalnya kan Salsa pasti ceritanya penuh emosi, membayangkan bagaimana ternyata Era itu menikam di belakang. Maaf ya Era pasti baik deh, nggak akan pernah gitu. Tapi ini sebagai contoh, ya. Jadi seperti itu pasti Salsa penuh dengan ini. Dan Nur Rohman sebagai pendengar, ya itu berinteraksi. Salsa itu nyadar banget bahwa Salsa perlu mencurahkan hatinya ke Nur Rohman. Nur Rohman mendengarkan. Bagaimanapun Salsa ingin mempromosikan supaya yang salah itu Era. Gitu. Dia akan seperti selling the idea. Supaya Nur Rohman ikut membenci Era. Padahal Nur Rohman misalnya ngebet juga tuh sama Era, tapi karena sudah dipengaruhi bagaimana jalan berceritanya Salsa, Nur Rohman jadi wah, tadinya gue pengen macarin Era, kayaknya kalau gitu nggak jadi. Nah, berarti kan terpengaruh. Kayak gitu ya. Nah, inilah ya nggak gitu juga sih. Maksud saya, ya pada intinya kalian benar-benar ingin melibatkan yang mendengarnya. Jangan ada kata-kata, anggap saja pendengar itu atau juri itu kalau dalam lomba patung. No way, Jose. They are your listeners. They are your listeners who are waiting for you, who are really, really hoping that you tell a story. And they are very enthusiastic to listen to your story. Gitu ya. Oke. Kita teruskan. Oke. Nah, barusan udah saya bilang bahwa storytelling itu menggunakan bahasa. Oke, jadi bahasa yang paling penting itu bahasanya. Tapi bahasa itu satu paket, guys.
Ketika kalian ngobrol menggunakan bahasa Indonesia atau English atau Korean language, satu paketnya dengan apa coba? Dengan gerakan. Dengan senyuman, dengan cara kita ekspresinya. Itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Kalian pernah nggak ketika kalian nelpon orang, harus voice call nih, bukan video call. Voice call saja, yang nggak kelihatan di seberang sana lagi apa. Kalian tuh pasti gerak-gerak dong. Pasti gerak-gerak. Bukan, ini nelpon misalnya, ini aku lagi nelpon gini. Bukan gitu. Tapi kan ini gini, wah kita tuh kayak bener-bener kayak di depan tuh ada orangnya gitu. Padahal lewat telepon mana orangnya tahu kita bagaimana gerakan-gerakan kita. Tapi itu satu paket. Naturally, it is one package. Everything, such as facial expressions, ya, gestures, ya, itu semua verbal di situ semuanya. Bahkan juga dari bahasanya, dari voice kita, pitch-nya, ya, pitch-nya, kemudian juga lambat atau cepatnya, itu satu paket. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang saya katakan satu paket. Tidak diada-ada, memang satu paket gitu. Oke. Nah, di sini juga dibilang the use of language distinguishes storytelling from most forms of dance and mime. Jadi kalau di dalam pertunjukan itu ada storytelling sebagai hiburan, ya. Nanti juga saya akan sedikit ada persamanya juga dengan komik ya, komedi apa namanya ya, stand komedi. Ya itu hampir sama juga, dia itu storyteller sebetulnya, cuma beda struktur saja. Oke. Dengan menari, kalau menari dengan gerakan, ya miming, kalau miming hanya dengan gerakan-gerakan yang menunjuk sesuatu, kalau dance mungkin lebih banyak improvisasinya dan sebagainya. Tapi kalau storyteller, dia dengan bahasa, gitu. Dia dengan bahasa, satu paket. Next, please. Oke. Nah, ketika kita waktu pertama-pertama di NPEO, National Polytechnic English Olympics, ya, itu mengadakan storytelling, atau jangan di NPEO deh. Saya pernah diundang beberapa kali untuk menjadi juri storytelling. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu mereka menghafal. Biasanya anak SMA, ya. Kemudian mereka memakai kostum dan mereka itu beracting seperti di teater. Itu bukan storytelling. Jadi ketika mereka harus jatuh, ya. Baru tahun 2000, bukan baru sih, tahun 2018, ya. Itu salah satu perguruan tinggi yang ada di Bandung mengadakan storytelling competitions. Pemenangnya itu ternyata yang mempresentasikan storytellingnya itu banyak adegannya dan sampai jatuh. Jadi dia jatuh tuh benar-benar jatuh dan dia menang gitu. Jadi yang dinilai apanya? Jatuhnya. Enggak lah. Yang dinilai itu justru kepintaran kita bagaimana melukis dengan bahasa. Satu paket. Ingat ya, bahasa satu paket. Dengan apa? Dengan gerakan-gerakan yang kalau kalian ngobrol curhat sama temen, pasti kan satu paket. Kalian ngobrol misalnya di kafe, ya. Kemudian kalian ngobrol bagaimana sih? Tahu nggak tadi tuh ketemu cewek cakep atau cowok ganteng gitu dan sebagainya. Kan pasti dengan satu paket. Dan ketawanya dan sebagainya. Nah, itu adalah satu paket. Itulah storytelling. Oke. Nah, tapi terkadang ketika kita bercerita ke anak-anak kecil, gitu membayangkan supaya adiknya juga membayangkan, maka kita pun perlu gerakan-gerakan tertentu, dan itu wajar saja ada gerakan-gerakan tertentu. Misalnya gerakan ini sangat wajar ketika misalnya gini, and that night
all people in the village were looking at a very strange creature. And that creature has got two big horns like this, guys. Kids, the horns are like this. Boleh. Kalian boleh begitu. Bahkan kalian boleh juga menggunakan properti. Tapi propertinya bukan properti kayak di teater. Dengan pulpen saja bisa kita jadiin properti. Boleh, sebetulnya boleh. Misalnya, and misalnya, suddenly that witch, she took a magic stick. And she suddenly aimed the stick like this. And there goes the fire there. Itu boleh. Pakai ini boleh. Sama kita seperti kita bercerita. Ya, hanya kalau di dalam lomba biasanya supaya adil, biasanya tidak bolehin. Nanti saya akan bicara bagaimana sih dalam lomba itu. Ya. Tapi sebetulnya pada sewajarnya kita boleh bergerak, kita boleh suaranya boleh digimanain dan sebagainya supaya kita bisa ikut membantu membayangkan supaya audiens kita dapat membayangkan dengan vivid, dengan jelas gitu. Oke, teruskan Tiara. Next slide please. Oke. Nah, oke, sekarang storytelling. Storytelling itu pasti dong membuat bercerita. Ketika kita bercerita harus ada komponennya seperti yang kemarin kita sudah diskusikan, yaitu ada plotnya, ada theme-nya, ada characterization-nya, ada setting-nya. Gitu. Hanya guys, yang paling penting kalian tidak merangkum cerita. Give me, I promise maybe 2 minutes ya, saya akan bercerita. Yang satu ceritanya itu adalah saya tidak bercerita itu, saya merangkum. Yang satu lagi saya bercerita, tetapi saya menceritakan dramatiknya. Misalnya begini, let me put it this way. Okay. I took it from Ernest Hemingway, yaitu The Lady and the Tiger. Nah, cerita gini. Jadi ada seorang raja dan punya seorang putri, dan anaknya itu wanita itu udah cantik, udah besar, udah dewasa, tapi dia nggak mau menikah. Nah, rajanya itu kemudian ya tambah khawatir. Nah, ketika rajanya khawatir, ya si anaknya itu, si putrinya itu, dia tidak khawatir, cuek aja gitu. Cuma rajanya khawatir karena dia kan semakin tua, kemudian ketika meninggal harus diteruskan sama anaknya. Nah, ketika anaknya nanti menikah, dia bisa meneruskan kerajaannya. Tapi kalau tidak menikah, ada peraturannya bahwa kerajaannya nggak boleh diteruskan dengan putranya atau putrinya yang menikah. Sampai pada suatu saat rajanya itu mengundang semua satria-satria yang ada di jagat ini dan diundang supaya putrinya itu bisa memilih. Tapi putrinya nggak bisa memilih. Yang akhirnya suatu saat ada seorang kelana berkuda yang tidak tahu dari mana, tiba-tiba kelaparan dan jatuh, kemudian diambil sama si putrinya, kemudian mereka jatuh cinta tiba-tiba. Tapi rajanya nggak mau nerima. Kenapa? Karena si cowok itu tuh nggak tahu dari mana asalnya. Emang bagaimana kalau dia menikah, kemudian kerajaannya diambil sama dia nggak bisa. Tapi pada saat yang bersamaan, putrinya nggak bisa jatuh cinta sama orang tuh susah banget. Datangnya sama orang asing gitu. Nah, ceritanya seperti itu, hampir satu saat ada dilema. Itu adalah versi saya bercerita. Versi saya bercerita yang kedua. Seperti ini. Emily merenung. Dia tahu bahwa dia sudah mengecewakan ayahnya yang sangat menginginkan dia menikah. Pada hari itu matahari sudah mulai turun, kemudian dia melihat ada seseorang yang berkuda. Dia hampiri. Dan tiba-tiba orang yang berkuda itu jatuh
Kemudian Emily namanya. Emily datang. Maaf Tuhan, Tuhan kenapa? Oh, saya lapar. Oh lapar. Ya saya tersesat, saya tidak tahu harus kemana. Saya lapar. Akhirnya Emily langsung panggil para penjaganya. Penjaga, sini bantuin. Penjaganya datang, kemudian ngebantuin. Nah itu saya bercerita, jadi beda banget kan, yang pertama saya merangkum, yang kedua saya bercerita. Yang kalian lakukan ialah bukan rangkum. Lalu bagaimana Pak? Kan ceritanya panjang. That's a very good point. Ada beberapa hal yang kalian harus benar-benar singkat, ada beberapa hal dramatik yang benar-benar kalian harus ceritakan bagaimana. Bagaimana misalnya sesuatu terjadi. Jadi adegan-adegan itu yang kemudian dibuat menjadi lukisan yang bagus sehingga orang itu ikutan. Yang pertama ketika merangkum, sulit bagi kalian untuk membayangkan. Yang kedua, kalian sudah mulai membayangkan adegan. Yang kalian harus lakukan ialah membayangkan adegan-adegan tertentu. Tapi bercerita artinya gini, ceritanya nggak boleh panjang-panjang, ya. Jadi kalian mungkin yang awal itu ceritanya sedikit merangkum, tapi ada adegan-adegan tertentu yang kalian tidak boleh merangkum, kalian harus bercerita, kayak gitu. Ya, nanti akan saya kasih beberapa contoh, mungkin saya akan share beberapa YouTube ya yang bisa kalian pelajari. Oke, kita teruskan. Oke. Nah, Maaf Pak, ini yang ini barusan saya, kenapa? waktunya udah jam 8.45. Oh iya benar. Oh Iya. I'm sorry. Ya Maaf guys, banget, I'm so Pak. sorry guys. Oh, enggak. Saya yang minta maaf. Sekarang tuh hari apa? Senin ya? Hari Senin. Oke, berarti hari Rabu kita akan finalisasi ininya, slides-nya guys ya. Nanti kita akan banyak diskusinya ya. Kita akan banyak diskusinya. Mudah-mudahan saya mungkin saya akan kasih link-nya ya untuk YouTube-nya. Saya akan kasih link-nya sehingga nanti bisa di-download. Mudah-mudahan kalian bisa nge-download dari ininya ya. Saya kasih beberapa link. Mungkin saya akan kasih link-link yang nggak begitu panjang ya. Rata-rata cerita itu antara 7 sampai 10 menit. Tapi saya akan mencari cerita yang lebih pendek dari itu supaya kalian bisa mendengarkannya. Oke, so kita harus berhenti di sini guys ya. Kalian catat saja pertanyaan-pertanyaannya. Kalian juga boleh mempelajari semua bahan-bahannya dari saya. Kalian juga boleh mengambil bahan-bahannya dari yang lain. Ya, so kalian juga harus banyak sekali referensi-referensinya. Kalau perlu dari mulai sekarang kalian juga bisa mendengarkan. Now remember, I want you to promise yourself. Mulai dari sekarang kalian sudah mulai banyak mendengarkan dari mana saja in English. Okay? So thank you so much Tiara, thank you so much guys. I'm really sorry I'm over time. Saya kembalikan ke Nggak Era. apa-apa Pak. Thank you so much juga Pak. Oke, Era. Oke, sekarang kita udah di akhir kelas ya. Jangan lupa pesannya Pak Dani buat sering-sering dengerin hal-hal yang kalian suka dalam bahasa Inggris. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu. Untuk mengakhiri sesi malam ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Dani untuk waktunya dan ilmu yang sangat berguna. Terima kasih teman-teman Terima kasih Pak Dani. karena sudah meluangkan waktunya untuk Yeah, thank you so much mengikuti ya.
Thank you. ya Selamat sesi malam. malam ini. Terima kasih. Selamat malam, Ya, Pak. Selamat malam, Pak. Terima thank you Selamat ya. kasih, Pak. beristirahat. Selamat malam. Bye bye. Ya, Bye. Assalamualaikum ya. Have a nice Waalaikumsalam. day. Okay. amin. Waalaikumsalam. Bye. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk ngisi absennya ya. Nanti buat link pulangnya ada di grup WA. Terima kasih. Sama kalau Dadah. yang itu PPT kemarin udah aku masukin ke itu ya, ke link di drive-nya yang kemarin itu yang jadi satu. Jadi bisa kalau mau dilihat lagi bisa diakses di situ. Gitu. Oke. Oke, thank you Terima kasih teman-teman. guys. Dadah semuanya. Boleh live sekarang. Dadah. Iya. Thank you, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.